Berburu makanan untuk takjil jadi salah satu kegiatan favorit Unyil nih buat ngabuburit. Tapi tahun ini kan puasanya beda sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi mendingan makanan buat takjilnya kita siapin sendiri aja di rumah. Apalagi kita kan gak boleh sembarangan jajan takjil ya. Menurut pakar gizi, selain makanan manis untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah, makanan bergizi juga dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita setelah seharian berpuasa. Unyil punya macam-macam makanan yang bisa menjadi menu pilihan saat berbuka nanti. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Wah, kalau ngelihat yang segar-segar dingin gini, Unyil jadi ngiler nih. Bisa nih buat menu berbuka nanti. Oh iya, tapi kan kalau kata Pak Dokter, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan dan minuman dengan suhu ruangan dulu, biar perut kita tidak kaget. Baru deh, habis itu boleh dimakan es krimnya. Apalagi es krim sekarang punya bentuk dan rasa yang beragam. Kayak yang ini nih. Ada es krim jagung, semangka, mochi, dan masih banyak lagi. Pabrik ini nggak cuma sekedar produksi es krim saja, tapi juga menyajikan wisata edukatif untuk para pengunjung. Di sini teman-teman juga bisa belajar tentang es krim nih. Salah satunya mencari tahu tentang sejarah es krim pertama kali dibuat. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Dimulai dari tahun 500 sebelum Masehi nih, orang-orang kekaisaran Persia menciptakan es krim dari sari buah anggur yang diseramkan ke atas gumpalan salju untuk camilan di musim panas. Untuk di Indonesia sendiri, es krim diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda. Es krim yang dibuat dari bahan dasar susu waktu itu masih langka dan harganya mahal banget. Alhasil masyarakat meracik es krim dengan bahan baku santan sebagai pengganti susu. Resep inilah yang sampai sekarang kita kenal dengan es puter atau es tong-tong. Lanjut yuk, kita bisa lihat nih proses produksi es krim langsung dari luar kaca kayak gini. Untuk membuat es krim ada beberapa bahan utama seperti susu bubuk, saus coklat, gula dextrosa, sampai bubuk kopi untuk varian rasa es krim kopi. Bahan-bahan dasar inilah yang kemudian masuk ke proses pasteurisasi untuk disterilkan sebelum dicetak menjadi es krim. Setelah disterilisasi, es krim masuk ke tangki aging untuk dimasak dengan suhu dingin sampai mendapatkan tekstur yang halus dan lembut. Semua bahan selanjutnya ditampung dalam tangki raksasa berbahan stainless steel ini. Terus siap dicetak deh. Untuk pencetakan es krimnya sendiri, pabrik ini punya 14 jalur produksi yang masing-masingnya bisa memproduksi varian rasa dan bentuk yang berbeda. Sehingga total ada 26 varian es krim yang dibuat di pabrik ini loh. Banyak kan? Es krim yang sudah dicetak kemudian dikemas dengan plastik pembungkusnya tuh. Wah, otomatis semua ya, cepat lagi. Nah, karena teknologi canggih yang bisa menghasilkan jumlah es krim yang banyak, jadi biaya produksi bisa lebih rendah. Hasilnya, kita semua bisa menikmati es krim dengan harga yang lebih terjangkau. Mantap! Pabrik es krim yang baru beroperasi di awal tahun 2019 ini dibangun dengan tujuan memenuhi permintaan pasar di daerah timur Indonesia dan juga ekspor. Dengan luas pabrik mencapai 4 hektar lebih atau setara 5 kali lapangan sepak bola, dalam sehari pabrik ini sanggup memproduksi 200 ton es krim loh. Wah, banyak banget ya. Saat yang paling ditunggu-tunggu nih kalau berkunjung ke pabrik es krim. Yap, apalagi kalau bukan makan es krimnya. Oh iya, di sini kita boleh sesuka hati bikin kreasi es krim loh. Wah, kalau kayak gini, Unyil juga pengen ikutan ah. Dengan varian rasa yang banyak seperti ini, dijamin deh teman-teman bakal ngiler sama jajanan pilihan Unyil yang satu ini. Mumpung di pabriknya, Melanie juga mau ikutan.
bikin kreasi es krim kesukaan Melan. Tapi ini gimana cara bukanya ya? Mana Mel? Es krim Melan sudah jadi belum? Belum, Nyil. Melani nggak bisa bukanya nih. Tolongin dong, Nyil. Oh, sini-sini. Kayak gini aja. Unyil juga bisa kok. Ya, waduh. Nyil. Gimana sih kamu? Tuh kan, es krim Melan malah jadi ketumpahan semua deh. Aduh, maaf ya Melan. Nanti Unyil bikinin lagi deh es krimnya. Untuk menu berbuka puasa, Unyil mau bikin sandwich pancake dengan isian es krim dan buah. Dijamin seger deh. Kita masak dulu ya pancake-nya. Gunakan wajan anti lengket dan api kecil untuk masaknya ya. Jangan terlalu lama masaknya ya, nanti bisa gosong. Adonan pancake ini terbuat dari terigu, telur, gula, dan susu. Kalau nggak mau repot, teman-teman bisa juga bikin pakai tepung pancake instan. Pancake-nya sudah siap, tinggal kita susun nih. Es krimnya kita cetak menggunakan cetakan ini ya. Oh iya, teman-teman bisa pilih es krim kesukaan sesuai selera. Setelah itu bisa kita tambahkan buah-buahan, biar makin segar dan sehat. Kalau Unyil sih sukanya anggur dan kiwi, biar ada rasa manis asam gitu. Tada! Sandwich pancake es krimnya sudah siap disantap untuk berbuka puasa. Wih! Es krim yang terbuat dari susu nyatanya masih ditakuti gara-gara mitos nggak benar. Unyil kasih tahu ya, biar teman-teman nggak takut makan es krim. Yang pertama nih, mitos kalau es krim bikin gemuk. Itu nggak benar banget tuh. Es krim memang mengandung lemak, tapi nggak banyak kok. Paling hanya sekitar 10% dari keseluruhan es krimnya. Yang bikin gemuk itu kalau makan es krimnya dicampur nasi padang sama soto Betawi. Lalu ada mitos kalau makan es krim bisa bikin batuk dan flu. Ini juga kurang tepat nih. Menurut pakar kesehatan, tubuh tidak akan sakit hanya karena makan es krim. Lagian yang bikin flu itu kan virus. Bahkan ada institut kesehatan yang menyarankan memakan es krim untuk mengurangi nyeri pada tenggorokan. Pastinya es krim yang diproses sesuai standar kesehatan ya. Terus ada juga yang bilang kalau makan es krim terlalu cepat bisa bikin sakit kepala. Kalau ini sih ada benarnya juga sih. Pendinginan tubuh secara mendadak memang bisa bikin nyeri saraf pada sekitar mulut dan menyebar ke kepala. Tapi ini hanya sementara kok. Lagian makan es krim kan enaknya pelan-pelan sambil dinikmati. Jangan buru-buru kayak dikejar soang ya. Untuk berbuka puasa, ada baiknya kita mengkonsumsi makanan yang kaya protein. Misalnya tempe yang terbuat dari bahan dasar ikan nih. Biar nggak usah keluar-keluar rumah, bisa loh bikin pempek sendiri. Dengan tepung pempek instan ini, bikin kudapan khas Sumatera Selatan jadi lebih praktis. Tis. Yuk kita kemon. Aduh, Melani mana sih nih? Katanya mau traktir Unyil. Unyil sudah lapar nih. Wah, bawa apaan nih? Poipe. Bawa apaan sih, Bawa ikan nih, Nyil. Ih, ikan. Pantesan. Amis banget, Po. Bau. Ya ilah, gaya banget. Ntar juga kalau udah jadi pempek, Unyil pasti minta kan? Udah pempek? mau masak dulu. Wah, kesukaan Unyil tuh, Po. Mau dong, Po. Mau. Aduh. Ya, tunggu, Po. Pertama kita siapkan dulu ikan tenggirinya. Kita serut daging ikannya hingga halus seperti ini, supaya daging ikan akan mudah tercampur dengan bahan-bahan lain. Ikan tenggiri punya banyak kandungan protein, kalsium, dan zat besi loh. Belum lagi ada vitamin A, vitamin C, dan B1. Komplit banget deh.
Selain ikan tenggiri, kita juga bisa pakai jenis ikan lain kok. Seperti ikan belida, gabus, atau parang-parang. Tapi tekstur ikan tenggiri dianggap yang paling baik untuk dijadikan pempek. Kalau jus buah naga ini bukan buat diminum ya. Jus buah naga ini akan dicampur dengan bahan tepung pempeknya sebagai pewarna alami. Selain buah naga, ada varian lain juga, seperti wortel, bayam, dan ubi ungu. Semua bahan sudah siap nih, saatnya kita campur. Kalau sudah, tinggal kita tambahkan jus buah naganya. Jangan lupa garam sama gula ya. Oke deh, setelah tercampur, adonannya kita pipihkan lalu di oven selama 8 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Gak boleh terlalu panas ya, biar proses pengeringannya sempurna dan gizinya tidak rusak. Adonan yang sudah di oven tinggal kita haluskan deh sampai menjadi tepung. Dalam sebulan, rumah produksi yang berlokasi di Bogor ini bisa membuat 1000 bungkus tepung pempek loh. Produk yang bisa tahan selama 1 tahun ini juga terjangkau kok harganya. Dengan 1 bungkus tepung instan, kita sudah bisa membuat 6 potong pempek ukuran sedang, komplit dengan kuah cukanya. Tepung pempek instan bisa kita kreasikan jadi burger pempek ala Unyil nih. Catat cara bikinnya ya, biar bisa dipraktekkan di rumah. Yuk kita kemon. Pertama kita campurkan tepung pempek dengan air mendidih, lalu aduk hingga merata. Setelah itu baru deh kita campurkan 2 sendok makan minyak sayur, agar adonan tidak terlalu lengket dan mudah kalis. Terakhir tinggal kita tambahkan tepung tapioka, lalu aduk sampai adonan pempek kalis. Adonan pempeknya sudah bisa dicetak nih. Unyil mau bikin jenis pempek keriting. Caranya, adonan pempek kita masukkan ke dalam cetakan, kemudian kita tekan keluar. Tada! Ini dia pempek keritingnya. Mudah bukan membuatnya? Pempek sudah dikenal di tanah Sumatera sejak abad ke-16 loh. Olahan ikan ini dipercaya merupakan adaptasi resep masakan yang dibawa para pendatang Tionghoa. Oke, pempeknya sudah selesai direbus nih. Nggak perlu lama-lama kok. Kalau sudah mengambang, pempeknya siap diangkat deh. Wih, mirip kayak merebus bakso ya. Nah, buat yang nggak suka digoreng, pempek rebus ini sebenarnya sudah siap untuk disantap. Cuma karena kita pakai pempek sebagai pengganti roti untuk burger, perlu kita goreng sebentar agar tekstur pempek kering dan renyah. Gorengnya harus dengan minyak panas dan api kecil ya. Waktunya menyusun burger pempeknya. Unyil mau pakai telur ceplok, selada, dan tomat cherry buat isiannya. Teman-teman juga bisa menambahkan keju atau daging sapi sesuai selera. Terakhir, tinggal kita tuang di cukonya. Wah, mantap! Di daerah Palembang sendiri, pempek sudah menjadi menu takjil yang cukup populer. Cuma buat teman-teman yang belum terbiasa, harus memperhatikan kuah pempek alias cukonya ya. Jangan sampai perut kita kaget karena asam dan pedas yang berlebihan. Buah nanas kaya kandungan vitamin dan mineral yang berguna untuk memulihkan kondisi tubuh setelah seharian berpuasa. Karena nanas bercita rasa asam, sebaiknya sih dikonsumsi setelah perut terisi ya. Tapi buah nanas kan punya kulit tebal dan berduri, susah lagi dikupasnya. Belum lagi mata pada buah nanas suka bikin gatel. Sehingga harus benar-benar dibersihkan. Aduh, repot banget. Tenang, Unyil punya solusinya nih. Ada buah nanas kalengan yang praktis dan siap disantap. Jadi, kita bisa tetap mendapatkan manfaat baik nanas tanpa harus repot. Tunggu apa lagi? Yuk, kita kemon! Gah, buruan ngapa? Matahari udah di ubun-ubun ini. Aduh, POP enak naik di atas gerobak. Ogah, dorong gerobak dari kebun nanas nih.
capek tahu, Po. Alah, udah. Kagak usah komen dah. Udah dorong anjing cepet. Ayo udah aus ini, pengen minum Orson. Po Ipeh, bawel. Astagfirullah, ribet nih urusannya nih. Pucung kabus. Tolong. Woi, bantuin ngapa? Perusahaan yang memproduksi nanas kalengan ini ada di daerah Bandar Lampung. Tidak hanya pabrik pengolahannya saja. Kebun nanas yang sangat luas bisa kita jumpai juga loh. Panen nanas dilakukan dengan bantuan alat berat dan tenaga manusia. Sekali panen rata-rata bisa menghasilkan 2000 ton nanas. Banyak banget kan? Jenis nanas yang digunakan di pabrik ini adalah semut kayen. Nanas jenis ini sangat disukai konsumen nanas kaleng dunia loh. Karena nanas ini mengandung banyak air dan rasanya agak masam. Kualitas buah nanas yang dihasilkan gak usah diragukan lagi deh. Buah nanas yang telah dipanen langsung segera diproduksi. Makanya bisa dipastikan kualitas nanasnya benar-benar terjamin segar deh. Nanasnya langsung dimandiin deh, alias dicuci biar segar dengan air klorin, agar bakteri tidak dapat berkembang. Pencucian nanas menggunakan semprotan bertekanan tinggi. Nah, karena ukuran nanas masih bervariasi, pisahkan sesuai ukurannya secara otomatis menggunakan mesin grading ini. Dari sini sudah terlihat kan nanas mana yang dapat diproduksi sesuai standar. Langsung deh kita kupas kulit nanasnya. Wih, kelihatannya sih gampang ya. Tinggal slut. Kulit dan mata nanas langsung bersih. Buah nanas yang sudah bersih langsung dikirim ke dalam ruang pengemasan. Nanas langsung dipotong menggunakan mesin. Jika masih ada kulit atau bintik mata nanas yang tertinggal, langsung dibersihkan. Untuk menjaga kesegaran dan cita rasa buah nanasnya, beri sirup atau sari buah nanas ke dalam kemasan. Lalu masuk ke mesin penutup kaleng ini. Pabrik buah nanas kalengan ini mampu memproduksi lebih dari 500.000 ton per tahunnya loh. Mayoritas sih diekspor ke negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang. Wah, Unyil bangga banget deh. Indonesia sebagai pemasok buah nanas terbesar. Hebat! Selain nikmat dimakan langsung, buah nanas juga sering digunakan untuk olahan minuman atau sebagai campuran dalam makanan. Gak perlu ditanya lagi deh, menghasilkan perpaduan rasa yang gurih dan segar. Nanas memang mengandung banyak nutrisi, mineral, serta sumber antioksidan yang dapat mengurangi resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Sambil nunggu waktu berbuka, kita bikin kreasi makanan dari buah nanas yuk. Kayak yang mau Unyil buat ini nih, namanya ongol-ongol nanas. Gak cuma bentuknya saja yang menarik, rasanya juga gak kalah meriah loh. Yuk kita kemon. Kita masukkan dulu bihun yang telah direbus ke dalam mangkok. Bihunnya harus dipotong kecil-kecil ya, biar mudah menyatu dengan bahan-bahan lain. Setelah itu kita masukkan bahan lainnya. Ada tepung tapioka, gula, jus nanas segar, dan tepung agar-agar. Aduk-aduk sampai rata ya. Biar aroma nanasnya semakin kuat, bisa juga nih kita tambahkan juga selai nanas. Kalau sudah siap, adonan kita bagi deh menjadi 3 bagian. Lalu masing-masing adonan kita beri pewarna makanan. Wih, jadi warna-warni tuh. Cantik banget adonannya. Tinggal kita pindahkan ke loyang deh. Lalu kita kukus selama 30 menit sampai adonannya mengeras. Tada! Adonannya sudah jadi nih. Wih, sudah ngiler aja nih Unyil. Nah, setelah dingin, adonan bisa kita potong bentuk dadu. Terus kita campur dengan kelapa parut, biar ada rasa gurih-gurihnya. Ongol-ongol nanas ini juga cocok loh untuk menjaga kesehatan kita saat puasa. Soalnya nanas mengandung enzim bromelain yang bagus untuk kesehatan pencernaan. Gak cuma itu aja, zat ini juga bisa membantu proses pengeluaran racun dari tubuh kita. Wah, pas banget nih.
puasa sekaligus detoks. Mantap deh. Pelan-pelan dong Bos Oga, muatannya penuh banget nih. Tenang aja, Nyeng. Oga kan udah jago. Kamu nggak percaya bener sih? Iya deh Bos. Lagian Po Ipe nitip nanas nggak kira-kira ya. Sampai satu angkot penuh gini. Mungkin mau dibikin kolak kali, Nyeng. Ah, Bos Oga ngaco aja. Mana ada nanas buat kol? Awas Bos, ada warung. Aduh. Boype. Kalau bikin warung jangan sembarangan dong. Warung dari zaman Belanda udah di sini. Disalah-salahin lagi. Mau diulek jadi gado-gado ya situ. Ampun, Ngeles Po. aja. Ampun. Nah, gimana menu-menu takjilnya? Enak-enak kan? Dan yang paling penting, harus menyehatkan tubuh kita biar tetap bisa menunaikan kewajiban puasa sampai hari kemenangan nanti. Mantap! Unyil pamit dulu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!